Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama lagi di tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kelima. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini adalah sebagai berikut. Kita lanjut ke fokus materi. Ayo membaca. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Nah, kalian bisa mengamati di Argentina terjadi musim panas, sedangkan di Kanada terjadi musim dingin. Itu karena apa ya? Kita lanjutkan untuk mempelajari pembelajaran kali ini agar kalian memahaminya. Nah, amati gambar berikut untuk memperjelas jawabanmu. Nah, di situ terdapat 4 bagian atau bagian dari bola dunia atau globe yang menyebutkan beberapa musim yang ada di dunia. Kita mulai dari tanggal 22 Desember, awal musim dingin di belahan bumi utara, awal musim panas di belahan bumi selatan. Kemudian tanggal 23 September, awal musim gugur di belahan bumi utara, awal musim semi di belahan bumi selatan. Nah, KU itu adalah kutub utara, KS itu adalah kutub selatan. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret, awal musim semi di belahan bumi utara, awal musim gugur di belahan bumi selatan. Nah, itu adalah peristiwa bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi yang menyebabkan pergantian musim di belahan dunia. Kita lanjutkan. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. Yang pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. 2. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Yang ketiga, selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Yang keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Kalian bisa menyimak gambar sebelumnya tadi untuk mengisi tabel berikut. Waktu 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Selanjutnya, 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, belahan bumi selatan mengalami musim semi. Selanjutnya 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Kemudian 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami
musim gugur. Lah, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mengalami 4 musim, sedangkan di daerah Khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, kalian bersama teman kalian bisa mempraktekannya. Ya, seperti pada gambar, ya, ada anak yang mempraktekkan bumi sedang melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari. Nah, yang pertama, buatlah orbit bumi berbentuk elips seperti gambar dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu. 2. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. Yang ketiga, siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. Yang keempat, 1 siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Yang keenam, cara berputar seperti terlihat pada gambar, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ketujuh, saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat 4 musim yang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selanjutnya, perhatikan juga posisi siswa yang berputar atau sebagai bumi terhadap senter atau matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari selalu sama? Ukurlah jarak A dari keempat titik, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel di bawah ini. Dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Nah, kalian bisa menyimpulkannya ya, seperti berikut ini. Kesimpulan hasil pengukuran jarak yaitu bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Ayo mengamati. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah di dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Nah, kira-kira seperti pada gambar berikut ini, ya, itu terdapat kutub utara dan kutub selatan. Pada kutub utara yang sedang menghadap matahari akan mengalami musim panas dan matahari bersinar sepanjang hari. Kemudian kutub selatan, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Seperti itulah. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Ayo mencoba menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Bacalah informasi singkat di bawah ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama teman sebangkumu, atau kalian bisa bekerja sama melalui kelompok yang rumahnya dekat dengan kalian. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format Five-Finger Facts seperti gambar berikut ini. Di situ ada nama, kemudian kelas, petunjuk, temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap gambar jari. Ya, ada fakta 1,
fakta 2, fakta 3, fakta 4, fakta 5, kemudian sumber informasinya dari mana kalian tulis dan oleh siapa. Di sini saya akan memberikan contoh tentang fakta 1 sampai fakta 5. Ya, fakta 1, kalian bisa menuliskannya dalam 5 finger. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 365,25 hari atau 1 tahun. Kemudian fakta yang kedua, akibat peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Yang ketiga, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan rasi bintang. Yang keempat, akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Yang kelima, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Ya, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Dampak dari revolusi bumi antara lain perbedaan lama siang dan malam, perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, adanya perubahan musim, ditetapkannya kalender Masehi. Itulah tadi tentang fakta dan dampak dari revolusi bumi. Ayo bernyanyi. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu, yaitu Desaku Yang Tercinta. Kalian bisa simak lagu Desaku Yang Tercinta berikut ini.
Ya, setelah kalian menyimak lagu Desaku Yang Tercinta, identifikasikanlah interval yang terjauh dan terdekat pada lagu itu. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu, yaitu interval lagunya, yaitu nyanyikan lagu Desaku Yang Tercinta bersama guru dan teman-temanmu. Kalian bisa membuat rekamannya dalam menyanyikan lagu itu, kemudian kalian bisa mengirimkan videonya ke grup kelas kalian. Ayo berkreasi. Interval pada nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan di bawah ini. Siapkan bahan dan alat percobaan, yaitu air, kemudian 5 atau lebih gelas kaca, kemudian tongkat kayu, dapat juga menggunakan pensil. Ikuti langkah-langkah percobaan secara runut. Isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Selanjutnya, kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Amati perbedaan suara yang terdengar. Perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Ya, kalian bisa mencobanya, kemudian kalian buat video dan cobalah kalian membuat interval atau merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Selanjutnya, ayo renungkan. Sekarang kamu telah mengetahui tentang berbagai musim di dunia. Seandainya kamu berada di belahan bumi utara yang lama waktu malamnya 21 jam, apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu, mengapa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan musim-musim yang berbeda-beda di dunia ini? Coba kalian renungkan dan kalian bisa menuliskan hasil renunganmu dalam buku tulis kalian. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu tentang revolusi bumi dan dampaknya. Gunakan catatan yang kamu buat di sekolah untuk membantumu, atau kalian bisa menggunakan catatan-catatan setelah kalian mengikuti pembelajaran dan menyimak video tadi. Minta orang tuamu untuk memberi 5 pertanyaan tentang revolusi bumi dan dampaknya. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih telah menyimak video ini dan belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.